Ya, soal politik itu soal kesan, semua pasti ada kesannya gitu loh. Tapi menurut saya sekarang terpulang bagaimana niat kita dan ketulusan hati kita itu loh. Ketulusan hati kita. Kita datang di forum pengajian Ramadan, kita datang di forum takjil, santunan, sebagai tokoh atau makhluk politik pasti akan disorot. Wah, ini memanfaatkan momentum, ini memanfaatkan. Tidak masalah lah. Yang terpenting menurut saya adalah memanfaatkan untuk kebaikan. Kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, dimanapun berada, saya sudah tentu selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan, ibadah puasa, dan dengan rangkaian seluruh ibadahnya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, diselamatkan oleh Allah SWT dari wabah corona, dan senantiasa terjaga iman dan takwa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa takut terjadi bukan karena kenyataan yang terjadi, tapi karena bayangan di pikiran pada apa yang akan terjadi. Makasih ya. Melihat sekali lebih baik daripada mendengar ratusan kali. Mempraktekkan sekali lebih baik daripada melihat ratusan kali. Bukan mimpimu yang harus mengecil. Kemampuan dan keberanianmu yang harus membesar. Berani memulai hal baru, yakini segenap kemampuanmu. Awali mimpi besarmu, awali usahamu dengan mengajukan kredit usaha rakyat sekarang juga. Jamkrindo, solusi UMKMK menuju sukses. Saya percaya. Saya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Bangsa TV, channel yang selalu mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk mengisi kegiatan di bulan Ramadan yang kami beri judul Ramadan penuh makna. Dan saya sudah bersama dengan Kiai Haji Yusuf Hudori yang sering dipanggil dengan Gus Yusuf, ya, seorang ulama, tetapi jabatan formalnya adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa PKB Jawa Tengah. Apa kabar, Gus? Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, ini karena walaupun ulama tetapi karena juga politisi, maka saya ingin mengajak dialog mengenai bagaimana kita melakukan komunikasi politik, terutama di bulan Ramadan. Mungkin bisa menjadi oase atau jeda setelah setahun hiruk pikuk suasana politik kita. Monggo, Gus. Ya, yang pertama saya matur nuwun sekali kepada Bapak Bambang Sadono yang telah memberikan perhatian. Ini kedua kalinya saya diundang untuk sharing di channel beliau yang luar biasa ini, yang menginspirasi Jawa Tengah. Terima kasih atas penghormatannya. Yang kedua juga, pertama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk saudara-saudaraku, kaum muslimin, muslimat dimanapun berada.
Semoga bulan puasa ini bisa menjadikan sarana kontemplasi kita, bisa menjadikan spirit penambah ibadah kita, agar kita mendapatkan rahmat, berkah, dan maghfirahnya Allah. Tentu berpolitik itu memang menurut saya bagian daripada ibadah. Politik adalah bagian daripada ibadah. Maka di tengah-tengah bulan suci Ramadan ini, teman-teman PKB ya tetap melakukan aktivitas politik. Tentu semua juga bernuansakan ibadah. Kita bisa melakukan silaturahim dalam bentuk, kalau sekarang ya kita geser menjadi buka bersama, takjil bersama anak-anak yatim. Ini menjadi aktivitas politik, tetapi juga kita punya nilai-nilai yang kental dengan ibadah. Juga kita menyelenggarakan pengajian. Nanti sore saya juga ngaji di channelnya DPP PKB. Karena memang PKB itu ya partainya santri kiai, barangkali jadi isinya ya pengajian. Jadi menurut saya di bulan Ramadan ini justru aktivitas politik PKB malah semakin kuat, semakin kental, karena memang ya kita berangkat memang berpolitik niatnya adalah ibadah, begitu Pak Bambang. Saya kira kalau komunikasinya PKB pasti terjamin lah ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini kan hari-hari sebelum Ramadan terutama, ini kan dunia medsos kita itu komunikasinya komunikasi yang menurut saya keras gitu ya. Kalau ada orang yang berbeda itu tidak dicari persamaannya, tetapi makin dipertajam dan mungkin makin dikeroyok beramai-ramai. Nah, menurut Gus Yusuf gimana menghadapi cara berkomunikasi yang seperti ini? Ya, kita ini kan media sosial, menurut saya ini adalah anugerah dari Allah. Apapun teknologi ini ciptaan Allah. Meskipun mungkin melalui yang namanya Mark Zuckerberg bisa bikin Facebook dan lain sebagainya. Tapi semua ini adalah anugerah dari Allah. Tinggal bagaimana kita bisa menggunakan, bagaimana kita bisa memanfaatkan. Ketika media sosial ini kita manfaatkan untuk sarana silaturahim, kita manfaatkan untuk sarana kita berbagi pengalaman, kita saling bersinergi, maka media sosial ini akan menghasilkan ya pundi-pundi pahala untuk kita bersama. Sebaliknya ketika media sosial ini justru dimanfaatkan untuk ya tadi saling menghujat, mencaci maki, saling menjelekkan satu yang lainnya, maka ya media sosial hanya akan menjadi penambah dosa-dosa kita gitu loh. Jadi saya berharap masyarakat bisa lebih arif, lebih bijak dalam bermedsos, terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini, agar timeline ini betul-betul bisa menjadikan sejuk, timelinenya juga timeline yang betul-betul bisa mendorong aktivitas ibadah kita. Saya rasa ini bulan yang tepat untuk calling down lah, gitu loh. Ya. Saya kira bagus sekali kalau semangat puasa ini. Salah satu kan puasa itu artinya menahan diri. Jadi kalau bermedsos pun pakai pertimbangan dan sekali-sekali atau mungkin banyak kali juga menahan diri, mungkin selama 11 bulan yang akan datang itu tidak akan kembali riuh dan hiruk pikuk lagi. Gimana kalau menurut Gus Yusuf? Ya, saya prinsip begini Pak Bambang, saya memang aktif juga di medsos, seperti di Twitter, juga di IG, di YouTube. Itu saya melihat ini menjadi sarana, sekali lagi, silaturahim, apalagi kita
makhluk politik ini kan butuh tempat juga untuk eksistensi, untuk kita kampanye, menawarkan program-program kita. Menurut saya ini memang harus dimanfaatkan itu loh. Cuman sekali lagi jangan sampai media sosial ini menjadi alat kita untuk istilahnya ya tadi kita memojokkan orang lain, menjelekkan yang lain. Anda silahkan mau kampanye, mau menawarkan program, mau existing, silahkan. Tapi tanpa kita harus memojokkan yang lain. Bahkan kalau saya, jujur aja, media sosial ini menjadi alat fun untuk kita senang-senang lah. Untuk kita senang-senang. Jadi nggak usah serius-serius di medsos itu loh. Karena kita ini di alam nyata ini sudah sangat serius. Masa mlebu nang medsos ya serius meneh itu loh. Kita gunakan medsos, saya jujur di medsos malah justru sering kalau di Twitter konco-konco ngomongin politik, saya lebih seneng ngomongin bola. Kita bully-bulinan soal MU, soal kita ngomongin musik, kita ngomongin budaya, itu akan lebih cair itu loh. Akan lebih cair. Tapi ya politik memang harus juga kita munculkan sebagai salah satu media kampanye partai kita itu. Tapi itu bukan sesuatu yang harus kita tonjolkan. Ya, begitu. Ya. Gus Dur tadi mengatakan bahwa medsos sarana virtual ini adalah anugerah dari Allah. Memang kita rasakan betul. Jadi seandainya sebelumnya ada medsos, kemudian kita kena pandemi gitu, wah mungkin kayak orang linglung ya. Ya. Ya apalagi seperti kita kan, kita hari ini kita yang nggak punya media, koran nggak punya, TV nggak punya, itu sangat-sangat diuntungkan itu loh. Beda dengan partai-partai lain yang sudah punya TV, partai ini jenengan itu kan punya TV, enak itu. Ada lagi teman-teman Nasdem punya TV, lah kita ini nggak punya apa-apa. Oleh Allah kita diberi medsos inilah. Nah, kita bisa menjadi redaktor, kita bisa menjadi wartawan, bahkan bisa menjadi pemilik media sekaligus. Iya. Ada yang menarik Gus, kalau dilihat dari budaya pesantren, itu tidak hanya pesantren, tapi juga ada lembaga pendidikan yang dulu melarang santri atau siswanya untuk memegang alat komunikasi, memegang HP. Bahkan IPDN itu yang mendidik calon pamong praja itu juga pernah mahasiswanya itu nggak boleh memegang HP. Tapi sekarang terbalik, jadi semua boleh. Gimana ini mengelolanya? Jadi memang begini, pandemi COVID ini menjadikan segala sesuatunya terbalik itu loh. Dulu itu kalau kita ngomong, iya hasilnya, dulu itu orang selalu berharap positif. Sekarang kalau dengar kata positif, orang malah takut itu loh. Dulu anak-anak juga begitu. Anak-anak itu disuruh sekolah, ojo dolanan HP wae. Sekarang ojo sekolah, dolanan HP wae. Tapi kalau di pesantren begini Pak Bambang, saya juga ini banyak teman-teman yang juga nyantri di Tegarrejo. Kalau di pesantren kita masih tetap, bagi santri-santri aktif, masih tetap kita larang menggunakan HP. Kecuali ketika ada tugas itu loh. Jadi teman-teman yang SMA, teman-teman SMK itu pakai laptop. Hanya ketika tugas, nanti setelah tugas selesai, sore hari, laptop dikumpulkan lagi di pengurus, nanti siang kalau ada tugas dari pondok, nah baru laptop dikeluarkan. Tapi secara umum, HP masih tetap dilarang di pesantren bagi santri-santri yang aktif, kecuali untuk pengurus dan kiainya boleh. Apakah itu nanti tidak terlambat karena teknologi itu dulu ketika televisi masih
monoloyalitas gitu ya, kita hanya punya TVRI, itu kan pernah Indonesia itu membatasi siaran dari luar negeri. Nah ternyata teknologi itu nggak bisa dibatasi. Nah ini kalau pesantren masih melarang-larang itu, apakah nanti suatu saat tidak terlambat untuk menyesuaikan, Gus? Kalau soal itu tidak ada kata terlambat, Pak. Itu sangat manusiawi. Jadi anak-anak itu kemarin 10 bulan tidak pakai HP. Ya. Tapi ini seminggu ini anak-anak sudah pulang. Begitu pulang itu sudah langsung punya akun 3 kok, bocah-bocah itu. Langsung aktif di YouTube, langsung aktif di IG, langsung aktif semua itu. Ini bisa kita cek karena kita sudah ini Ramadan ini melakukan pengajian daring. Daring, anak-anak wajib ikut di absen lewat Zoom. Anak-anak juga wajib ikut di YouTube, harus komen. Nah, itu ternyata anak-anak juga langsung tune in itu loh kan. Memang dunianya di situ. Jadi begitu dibuka ya langsung masuk. Itu nggak ada kekhawatiran. Yang justru kita khawatirkan adalah efek negatifnya. Ketika anak-anak itu belum siap, nanti pengajian dan fokus belajarnya itu banyak terganggu kalau kita bebaskan menggunakan HP. Jadi khusus hanya untuk yang tugas-tugas belajar aja, kita boleh pakai laptop, setelah itu nanti dimasukkan lagi di kantor. Kalau yang tidak ada tugas, ya sama sekali, dolanan HP, dolanan laptop juga nggak boleh. Karena sekali lagi ini fokusnya fokus belajar. Hari ini anak-anak pulang di rumah, ya silahkanlah untuk sejenak mainan HP. Ya. Nah, maksud saya tadi kan memang ada sisi negatifnya itu alat komunikasi itu, tapi juga banyak sisi positifnya kalau memanfaatkannya secara benar. Maksud saya kalau di pesantren dilarang, tapi di luar itu tantangannya seperti itu, apa mereka nggak seolah-olah kayak ada ketegangan antara ya ada kesenjangan antara apa yang terjadi di luar dan di dalam gitu. Ya. Ya, soal gagap politik atau soal tadi kesenjangan itu memang awal-awal pasti akan dirasakan oleh anak-anak santri. Tapi sekali lagi, karena ini soal yang sangat alamiah, jadi nanti akan terus berproses dan mengalir. Dan anak-anak meskipun di pesantren, kita juga terus kita update lah. Kita update soal perkembangan-perkembangan meski tidak sebebas teman-teman yang di luar. Insya Allah teman-teman santri siaplah untuk menghadapi situasi ini. Ya. Gus, tadi selain untuk pendidikan ya, kalau untuk pendidikan itu kan sudah biasa, tapi juga untuk pengajian virtual ini. Kalau anak-anak kan cepat sekali, tapi kalau pengajian itu kan juga audiennya bisa juga orang-orang dewasa yang itu gimana? Mereka masih tetap bisa mengikuti. Ya, memang kalau pengajian ini salah satu berkah pandemi ya. Berkah pandemi yang kita rasakan ini memang ini ada percepatan terutama di lingkungan pesantren untuk adaptif, untuk segera juga melek teknologi, untuk segera memanfaatkan media sosial. Maka kita bisa melihat hari ini bulan Ramadan ini hampir seluruh pesantren juga melaksanakan pengajian daring, melaksanakan diskusi atau halakoh secara daring melalui Zoom, melalui ya media-media yang lainnya. Ada gap sedikit antara generasi yang sepuh, yang mungkin belum aware dengan teknologi, dan dengan generasi-generasi muda pesantren yang memang sudah sangat siap. Ya, pelan-pelan ini nanti pasti akan ketemu. Sekali lagi ini berkah pandemi, jadi ada percepatan. Mau tidak mau kita harus menggunakan perangkat-perangkat teknologi hari ini. Ini salah satu hikmahnya menurut saya di situ. Ya. Ya. Terus yang kembali kegiatan politik yang di bulan Ramadan ini, apakah
itu juga tidak nanti menimbulkan kesan seperti memanfaatkan kegiatan ibadah. Ya, soal politik itu soal kesan, semua pasti ada kesannya gitu loh. Tapi menurut saya sekarang terpulang bagaimana niat kita dan ketulusan hati kita itu loh. Ketulusan hati kita. Kita datang di forum pengajian Ramadan, kita datang di forum takjil, santunan, sebagai tokoh atau makhluk politik pasti akan disorot. Wah, ini memanfaatkan momentum, ini memanfaatkan. Tidak masalah lah. Yang terpenting menurut saya adalah memanfaatkan untuk kebaikan. Bukan karena hidup ini kan saling memanfaatkan, Pak. Saya pun juga siap untuk ditunggangi lah. Dimanfaatkan monggo gitu loh. Asal ditunggangi dan dimanfaatkan kebaikan itu loh. Hidup memang saling memanfaatkan. Ya. Sekali lagi asal untuk kemanfaatan bersama. Masyarakat juga mendapatkan manfaat kan ketika partai politik ini mengadakan acara santunan, mengadakan acara buka bersama, mengadakan acara pengajian. Politik, partai bisa memanfaatkan untuk istilahnya ya sosialisasi, maintain. Tapi masyarakat juga bisa mendapatkan kemanfaatannya. Minimal terfasilitasi silaturahimnya. Juga barangkali bisa kita berbagi bersama-sama. Ya saling mendapatkan keberkahan Ramadan lah, intinya di situ. Ya. Gus, ini agak menyimpang sedikit. Kalau tidak salah hari ini kan hari ulang tahun, hari lahir Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah FKDT yang ke-9. Nah, ya. Salah satu yang dianggap dukungan masyarakat maupun pemerintah yang cukup baik itu ada di Jawa Tengah, karena hampir merata para ustadzah ini mendapat semacam insentif dari APBD provinsi kalau tidak salah. Bagaimana pendapat khusus sebagai ketua PKB pasti sangat berkepentingan terhadap ini. Ya, memang ya yang pertama saya mengucapkan harlah selamat ulang tahun kepada teman-teman FKDT. Ya semoga ke depan FKDT bisa semakin eksis, bisa semakin membawa dan menebar kemanfaatan untuk masyarakat. Memang itu menjadi titik konsentrasi dari teman-teman FPKB. Bagaimana kita selalu menyuarakan dan mendukung agar guru-guru, ustadz-ustadzah tersebar di desa-desa ini mendapatkan perhatian yang layak, bahkan lebih dari pemerintah. Kami melihat hari ini, ya alhamdulillah sudah ada insentif, tapi itu menurut saya masih harus ditingkatkan perhatiannya. Dan tidak hanya pemerintah provinsi, saya juga berharap pemerintah kabupaten kota ini lebih meningkatkan perhatiannya kepada guru-guru ngaji di kampung-kampung, karena terbukti ya, ini di saat pandemi ini, ketika ada stagnasi pendidikan nasional, solusinya adalah madrasah diniyah. Solusinya adalah pengajian-pengajian di musola, di kampung-kampung. Ketika anak-anak itu tidak belajar, tidak ngaji, alhamdulillah madrasah diniyah masih buka. Guru-guru masih dengan ikhlas ngopeni anak-anak di sekitar kita ini. Ini menurut saya luar biasa. Terbukti madrasah diniyah ini tidak terkena pandemi dan tetap eksis di saat lembaga-lembaga pendidikan lain pada tiarap. Madrasah diniyah tetap jalan berjuang melayani masyarakat. Ini harus diakui dan harus mendapatkan apresiasi lebih dari negara. Negara harus mengapresiasi ini. Ya. Gus, tadi diharapkan bahwa tidak hanya provinsi tapi kabupaten kota juga memberi perhatian. Ada satu contoh yang sementara paling bagus, yaitu di Kota Semarang. Itu insentifnya sudah 500.000 per bulan untuk per guru atau ustadz itu.
Nah, sekarang yang masih menjadi banyak pertanyaan adalah bagaimana itu diwadahi di dalam sebuah peraturan daerah, baik peraturan daerah provinsi maupun kabupaten kota. Nah, inilah yang sampai sekarang belum ada kelihatannya. Gimana, Gus? Ya, itu yang kita sedang fokuskan. Kemarin beberapa waktu yang lalu, sekitar setengah bulan yang lalu, kita adakan Bintek di Solo, seluruh FKB se-Jawa Tengah dan juga eksekutif dari PKB untuk merumuskan hal itu, terutama juga tentang perda pesantren. Kita mengetahui sudah lahir undang-undang pesantren, tapi belum aplikatif, karena kita masih butuh perpres dan juga butuh dukungan dari perda. Nah, ini yang sedang kita dorong di setiap kabupaten kota agar muncul perda pesantren. Yang di dalamnya tentu adalah semangatnya untuk bagaimana penguatan pendidikan pesantren, penguatan SDM di pesantren, juga tentu menyangkut kesejahteraan para guru-guru ngaji di daerah-daerah. Ya, kami mohon dukungan dan mohon doa restunya agar teman-teman PKB di Jawa Tengah ini bisa memperjuangkan dan merealisasikan keinginan dan cita-cita mulia tadi. Ya. Baik, Gus. Terakhir, mungkin ada yang ingin disampaikan pada masyarakat pada umumnya, bagaimana menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini tetap masih bisa produktif, tetap komunikatif, kreatif, tetapi juga tetap menjaga kesehatan. Monggo. Ya, matur nuwun. Bulan Ramadan tahun ini masih Ramadan di tengah-tengah pandemi. Artinya kita memang harus memaknai Ramadan ini sebagai ajang menguji kesabaran kita untuk meningkatkan sisi kemanusiaan. Ramadan tidak hanya vertikal, tetapi juga ibadah yang horizontal. Rasa kebersamaan, ini yang sekarang sedang dibutuhkan. Rasa senasib, sepenanggungan. Pandemi ini dampaknya luar biasa. Semua ikut merasakan. Maka saya berharap Ramadan ini mari kita jadikan saatnya kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya, saling menopang, berbagi, bukan saatnya kita untuk justru mengumbar nafsu kita. Karena Ramadan dulu itu sangat identik dengan bulan konsumtif. Bulan konsumtif. Ya terbukti kalau orang sering mengatakan bahwa ini Ramadan segera tiba. Ciri-cirinya apa? Ketika iklan sirup sudah mulai bertebaran. Nah, jadi tolong jauhilah bulan Ramadan kali ini bagaimana kita bisa berbagi, bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya agar Indonesia tetap kuat, pandemi COVID segera hilang, dan kita semua sehat walafiat. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Kiai Haji Yusuf Hudori, atau yang juga kita sebut dengan Gus Yusuf, Ketua DPW PKB Jawa Tengah, yang telah hadir di program Ramadan Penuh Makna di channel Bangsa TV. Sekali lagi terima kasih Gus, tetap sehat, semangat. Amin, amin, amin. Matur nuwun. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur ya, aku bangga loh sama kamu. Ah, biasa aja kali, Rin. Kamu hebat, akhirnya berani memulai usaha open PO brownies keju resep andalanmu. Begitulah, Rin, mungkin momennya baru dapat sekarang. Kenapa nggak dari dulu sih? Brownies keju bikinanmu endes banget. Panjang ceritanya, Rin. Keputusan aku untuk fokus memulai usaha brownies ini selalu ada aja kendalanya. Beresin skripsi lah, lembur kerja, bantuin Reno bikin tugas akhir, makan malam bareng. Ih, aku gak ada apa-apa kok sama dia. Percaya Mbak Chef Gendis. Terus kenapa akhirnya kamu bisa yakin memulai usaha ini? Sekarang aku punya modal yang kuat, Rin, dan dijamin. Dijamin siapa, Dis? Jamkrindo, jaminan kredit Indonesia. Setiap modal usaha
Pengusaha Kredit Usaha Rakyat mendapatkan penjaminan Jamkrindo. Awali usahamu, tumbuhkan bisnismu. Jamkrindo, solusi UMKMK menuju sukses. Silakan dicoba. Dijamin endes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saya Muhammad Haris, Wakil Wali Kota Salatiga, sekaligus Ketua DPP PKS Jawa Tengah. Kepada saudara-saudara kami kaum muslimin di Jawa Tengah dan di seluruh Nusantara, kami ucapkan selamat menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, kesabaran untuk melaksanakan puasa di tahun ini, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita, tarawih kita, infak sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menggolongkan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Terima kasih. Selamat berpuasa, sehat berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.